hati. Mari kita belajar bersama. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Bab 5. Aku suka belajar sejarah Islam. Anak-anak, sebelum belajar, perhatikan tujuan pembelajaran hari ini. Arab pra-Islam, Jazirah Arab. Anak-anak, kita akan mempelajari kehidupan bangsa Arab sebelum Islam datang. Tapi, ayo kita pelajari terlebih dahulu tentang Jazirah Arab berikut. Disebut Jazirah Arab karena wilayah tersebut dihuni oleh mayoritas bangsa Arab. Sebagian besar wilayahnya berupa padang pasir. Jazirah Arab berada di persimpangan benua Asia dan Afrika. Tepatnya berada di barat daya Asia. Cuaca di Jazirah Arab kering dan sangat panas. Lautan di wilayah timur dan barat kurang mempengaruhi curah hujan. Sedikit tumbuhan yang mampu hidup di wilayah ini. Hanya pohon kurma yang mampu tumbuh dengan baik. Sedangkan gandum hanya tumbuh di daerah tertentu. Tentunya daerah dengan curah hujan yang baik. Unta, domba, kambing, dan keledai adalah hewan yang berkembang biak dengan cara dipelihara. Bangsa Arab banyak yang menggantungkan hidupnya dari beternak hewan-hewan tersebut dan berdagang. Mekah merupakan kota ternama di Jazirah Arab. Terkenal karena terdapat Ka'bah yang menjadi pusat menyembah berhala. Selain itu, Mekah menjadi jalur perdagangan bangsa Arab. Bangsa Arab adalah bangsa yang sangat mencintai syair. Menjadi penyair adalah kebanggaan bagi mereka. Namun isi syair mereka lebih kepada ungkapan kecintaan mereka pada benda. Hal ini karena mereka tidak mengenal Tuhannya. Mereka menyembah berhala, yang saat itu mengitari Ka'bah. Selain itu, bangsa Arab sangat memperhatikan silsilah keturunannya. Mereka sangat peduli untuk mengetahui siapa nenek moyang mereka. Bangsa Arab sebelum Islam datang disebut jahiliyah karena kebiasaan-kebiasaan berikut. A. Mereka membunuh anak perempuan mereka sendiri karena dianggap aib. B. Suka berselisih, berkelahi, dan berperang. C. Menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri, seperti patung dan berhala. Kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 571. Beliau lahir menjelang fajar. Lahir dalam keadaan terkhitan, bersujud, bersyukur, dan wajah yang berseri-seri bagaikan bulan purnama. Menjelang kelahirannya, Arsy bergoncang amat senang dan bahagia. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala nampak jelas. Para malaikat bergemuruh membaca tahlil, tahmid, dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit terlihat cerah, tidak seperti biasanya. Siti Aminah menyaksikan keagungan dan keutamaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di rumah paling mulia, dari suku Quraisy paling mulia, dan dari keturunan paling mulia. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ayahnya wafat saat masih dalam kandungan. Nabi Muhammad SAW disusukan dan diasuhkan kepada Halimah Sa'diyah. Hal ini sudah menjadi kebiasaan penduduk kota Mekah. Halimah Sa'diyah berasal dari Bani Sa'd. Ia tinggal di pedesaan dengan padang pasir yang panas. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat, fasih berbicara, pemberani,
tegas dan pandai menunggang kuda. Walaupun masih kecil, sikap, kecerdasan, dan keterampilan beliau tumbuh dengan baik. Halimah Sa'diyah adalah wanita yang beruntung. Keberkahan dan kemuliaan didapatkan Halimah dari mengasuh Nabi Muhammad SAW. Halimah mengasuh Nabi Muhammad SAW selama 4 tahun. Halimah melayani dan mengasuh beliau dengan sangat baik sekali. Setelah 4 tahun, Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya, Siti Aminah. Saat usia 6 tahun, ibu Nabi Muhammad SAW mengajak berziarah ke makam ayahnya. Sepulang dari ziarah, ibunya wafat. Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu di usia 6 tahun. Lalu, Nabi Muhammad diasuh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun, sang kakek pun wafat. Selanjutnya, Nabi Muhammad SAW dirawat oleh Abu Thalib. Beliau paman Nabi yang cukup disegani dan dihormati oleh suku Quraisy. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW telah mengalami ujian yang berat. Namun, kemuliaan perangainya mampu melewati semua ujian. Beliau juga terbiasa bekerja keras ketika masih belia. Nabi Muhammad mengembala domba milik keluarganya dan milik penduduk kota Mekah. Nabi Muhammad merupakan pengembala domba yang jujur dan amanah. Penduduk kota Mekah sangat menyukai hasil pekerjaannya. Saat Nabi Muhammad SAW berusia 12 tahun, Abu Talib mengajaknya berdagang ke negeri Syam. Ia dididik pamannya itu untuk berniaga. Kejujuran dan kesungguhan Nabi Muhammad tentu membawa berkah dan keuntungan. Perjalanan dilalui dengan cuaca panas yang terik. Namun, Nabi dan rombongan para pedagang tidak merasakan panas. Segumpal awan terus mengikuti perjalanan Nabi Muhammad SAW. Kalaupun mereka istirahat, maka awan pun berhenti kemudian menaungi rombongan. Kejadian tersebut mendapat perhatian dari seorang pendeta Buhairah. Pendeta tersebut menguasai isi kitab Injil dan Taurat. Kemudian berpesan kepada Abu Thalib agar menjaga Nabi Muhammad SAW. Buhairah mengetahui Nabi Muhammad SAW memiliki tanda-tanda kenabian. Pendeta tersebut juga berpesan agar keberadaan Muhammad tidak diketahui oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi akan menyakiti jika mengetahui Muhammad adalah calon Rasul dan Nabi. Ka'bah pernah rusak akibat banjir. Penduduk Mekah akan memperbaiki Ka'bah. Para kabilah berebut meletakkan Hajar Aswad. Mereka bersepakat bahwa orang yang pertama kali masuk dari pintu Bani Syaibah adalah orang yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Ternyata, orang pertama yang lewat pintu Bani Syaibah adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika meletakkan Hajar Aswad, Nabi membentangkan selendangnya. Semua pemimpin kabilah diajak memegangi selendang. Mereka bersama-sama meletakkan Hajar Aswad dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Saat itulah Nabi mendapat gelar Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya.